Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji, puja dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat serta salam semoga tercurah limpah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan-amalan yang sangat agung dan mudah untuk kita lakukan adalah memperbanyak tilawah Al-Quran. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus memperbanyak membaca Al-Quran? Ada 3 alasan utama mengapa lisan kita ini tidak boleh kering dari membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang pertama, bahwasannya membaca Al-Quran itu adalah investasi yang luar biasa. Tidak ada ibadah lisan yang sepadan dengan membaca Al-Quran. 1 huruf diganjar dengan 10 kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, yakni Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, yaitu 1 pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan setiap 1 pahala itu, 1 kebaikan itu dikalikan dengan 10 kali lipatnya. Kata Nabi SAW, "La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mim harfun." Kata Nabi SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu adalah 1 huruf. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya tilawah Al-Quran adalah pembersih dari karat yang ada di dalam hati kita. Hati manusia bisa berkarat karena berbagai kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Hati manusia bisa berkarat dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Tilawah adalah sebuah ampas terbaik untuk mengkilapkan kembali hati-hati tersebut. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Idza asabahul ma qila ya Rasulullah wa ma jila'uha." Sesungguhnya hati ini dapat berkarat sebagaimana besi berkarat jika terkena air. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pembersih dari karat tersebut?" Maka kata Nabi SAW, "Kathratu dzikril maut," memperbanyak mengingat kematian, wa tilawatil Quran, dan juga membaca Al-Quran. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu penerang di alam kubur. Saat semua orang meninggalkan kita, Al-Quran akan datang dalam wujud sosok yang menemani kita di dalam kegelapan di liang lahat. Al-Quran akan datang dan dia akan menjadi pembela bagi sahabatnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi penolong, pemberi syafaat di hari kiamat. Untuk siapa? Li ashabihi, yaitu untuk ashabi. Ya. Siapa itu ashab? Ya. Sahib, ya. Sahabat. Siapa itu sahabat Al-Quran? Tentunya yang pertama dia mengenal Al-Quran. Kemudian yang kedua, senantiasa bersama dengan Al-Quran. Tidak dikatakan dia seorang sahabat ketika dia bertemunya hanya 1 kali saja.
Yang dikatakan sahabat itu yang senantiasa dia berinteraksi terus. Begitupun juga sahabat Al-Quran. Sahabat Al-Quran adalah yang senantiasa terus-terus berinteraksi dengan Al-Quran. Maka Al-Quran akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah, yaitu untuk orang-orang yang senantiasa bersama dengan Al-Quran. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kita senantiasa disibukkan dengan hal-hal yang duniawi, di antaranya handphone, pekerjaan, dan juga yang lainnya. Bagaimana agar kita senantiasa istiqomah dalam tilawah? Yang pertama, yaitu kita bertilawah dengan rutin, sedikit tapi rutin. Kemudian yang kedua, memanfaatkan luang waktu. Kita senantiasa memanfaatkan luang waktu. Contoh misalkan ketika kita sedang menunggu antrian, maka hendaknya kita tilawah Al-Quran. Ketika kita berada di dalam angkot, di dalam bis dan sebagainya, maka hendaknya kita tilawah Al-Quran. Kemudian yang ketiga, hadirkan niat. Niat kita membaca Al-Quran dalam rangka mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang dapat disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.